Halo semua, kita bertemu lagi dalam mata kuliah filmologi. Kali ini topiknya adalah implikasi teknologi. Saya akan memulai dulu dengan bahan yang bisa dilihat dari implikasi teknologi, yaitu diawali dengan sejarah atau film history. Sudah saya tulis juga di situs kuliah sumber untuk videonya yang bisa dipelajari dari channelnya Crash Course Film History oleh Craig. Di sana ada sangat lengkap, sekitar 170 menit, tapi dibagi menjadi beberapa video dengan sekitar 10 menit. Jadi kalian bisa lihat topik-topiknya. Kemudian bisa juga ini dari Looking at Movies, buku di Looking at Movies, menyarankan ada buku atau ada video yang juga bisa kita lihat dari Histoire du Cinéma. Semoga saya benar bacanya, Prancis ya, oleh Jean-Luc Godard. Bahasanya Prancis, tapi ada dengan subtitle bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian tahun 2011 juga ada buku oleh Mark Cousins, The Story of Film, An Odyssey. Jadi di sini bisa dilihat ada sekitar, karena panjang sekali ya, movies itu sekitar abad 11 sudah dimulai, dan juga akhir abad 19, sekitar tahun 1890-an juga sudah mulai moving images, jadi sudah dimulai dengan gambar bergerak. Jadi sangat panjang sekali sebenarnya sejarahnya. Nah, di sini saya akan memberi poin-poin saja yang cukup penting, terutama highlight dari sejarah film. Yang pertama adalah saya tulis di sini sejarah dari sisi teknologinya, kemudian yang kedua orangnya dan industri serta organisasinya, kemudian secara negara national cinemas, jadi antara negara satu dan lainnya berbeda, terutama Indonesia itu apalagi dengan kemerdekaan itu ada perubahan juga, dan dimulai sekitar tahun 60-an juga itu baru mulai booming tentang movie di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah tentang sensor atau batas-batasan dalam film itu seperti apa, sejarahnya juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah arti dan bagaimana film sebagai hiburan, ada makna apa saja sebagai hiburan. Kemudian bagaimana kita melihat atau membuat pendekatan dalam sejarah film. Di sini dilihat dari sisi produksi, regulasi, dan reception atau penonton, penerimaannya. Tapi ada 4 pendekatan yang tradisional, yang sangat sederhana tentang estetik, yang kedua teknologi, yang ketiga secara ekonomi, dan yang keempat tentang sosial. Dalam video ini saya akan khusus pada teknologi dan sosial. Jadi ada implikasi teknologi terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam film, karena film. Nah, secara garis besar bisa kalian Google juga history of early film itu seperti apa. Detailnya ini sangat kecil sekali ya, tapi detailnya adalah seperti ini. Nanti akan saya beri highlight beberapa poin yang cukup penting dalam perkembangan teknologi film. Yang pertama ini adalah oleh Al-Hasan Ibnu Al-Haytham dari Irak abad ke-11. Dia membuat sebuah pertunjukan yang memakai lighting, memakai gambar, dan saat itu masih hasilnya ada layar screen juga, hasilnya adalah terbalik seperti ini. Jadi saat itu secara teknologi tidak terlihat. Kemudian ada perkembangan zoetrope itu sekitar tahun 1830-an. Zoetrope itu satu lingkaran yang berlubang kemudian berputar. Nah, itu untuk melihat, kalau kalian dulu ingat mungkin waktu SD suka memakai satu buku, kemudian di ujungnya ada gambar kartun, misalnya kayak
stickman gitu, Anda urutkan gerakannya lalu Anda putar, itu seperti sesuatu yang bergerak. Nah, ini hampir sama. Jadi ada proses orang berlari, kakinya baru diangkat sedikit, agak tinggi kayak gitu. Nah, zoetrope itu seperti itu efeknya. Jadi mata hanya melihat satu titik, kemudian lingkarannya itu bergerak. Jadi nanti kelihatan seperti gambar bergerak, padahal gambarnya seperti itu ya, diurutkan, ada langkah-langkahnya. Lalu magic lamp, mungkin waktu kecil kalian ada hadiah dari orang tua untuk menemani tidur seperti ini. Nah, ini sebenarnya secara sederhana ini teknologi film juga. Di layarnya adalah tembok kita. Kalau tembok kita banyak tempelan ya agak susah melihatnya. Tapi ketika temboknya itu bersih, satu warna, nah ini dari lightingnya adalah lampu di tengah, kemudian gambarnya adalah yang ada di situ. Di sini ikan, kemudian layarnya di tembok kita. Sejarah Indonesia sebenarnya ada yaitu wayang kulit, karena di sini komponen-komponen filmnya juga ada, yaitu ada screen, ada lampu, kemudian ada cerita dan ada sesuatu yang bergerak yaitu wayangnya, lalu ada sound, ada musiknya, ada gamelannya. Itu secara sederhana. Kemudian ada cerita tentang ini, awal tahun 1895 itu adalah film pertama yang merupakan benda bergerak. Saya pindah dulu. Jadi ada film pertama yang bergerak berjudul Arrival of a Train. Ini sebenarnya pakai bahasa Perancis ya. Tapi Lumiere Brothers itu dari UK, mereka yang membuat. Nah, di sini hanya hitam putih dan hanya pergerakan film dari kereta api yang datang, hanya ada rekaman seperti itu. Kemudian saya sudah masuk ke implikasi. Implikasinya apa? Di sini implikasinya lebih ke, walaupun silent movie, tapi film itu karena pertama kali ya isunya itu penontonnya pada panik kaget karena dikira kereta apinya datang, ada layar besar lalu ada kereta api beneran datang masuk ke studio, lalu semua pada lari sampai saling bertabrakan ingin keluar dari studio yang kecil. Tapi itu katanya masih isu, masih kayak mitos, karena tidak ada video rekaman atau tidak ada story, tidak ada cerita berita apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara logis ya orang-orang pada kaget karena pada tahun itu baru pertama kali mereka menonton benda bergerak dengan layar yang cukup lebar dan efek dari yang mereka tonton adalah ada sesuatu yang mendekat yaitu kereta api. Jadi bisa kita bayangkan seperti apa. Ada kepanikan di sana. Kemudian ini rangkuman saja History of Film, tapi masih sekitar tahun 2010 ya. Ada orang-orang penting di situ, kemudian ada beberapa cuplikan film juga, nanti bisa kalian lihat lagi seperti apa orang-orang itu. Nah, kalau untuk Indonesia bisa dilihat di sini di YouTube ini, perkembangan judulnya, kalian cari aja perkembangan dan sejarah dunia perfilman Indonesia. Mungkin kalian mengenali beberapa poster di sini, ada Laskar Pelangi, kemudian ada ayat-ayat cinta, ya, tahunnya cukup lama juga. Nah, saya melanjutkan dengan elemen-elemen film yang cukup penting dalam perkembangan teknologi, yaitu skripnya, karakternya, actingnya, timing, sound, visuals, bagaimana performance-nya, ada blocking, lighting, lalu tentang make up, tentang rambut, tentang kostum, tentang set design. Nah, di sini saya memakai 4 poster filmnya Will Smith dengan judul I, Robot. Kenapa di sini semuanya posternya I, Robot? Nah, elemen film ini juga termasuk posternya. Jadi kita misalnya melihat satu poster, lalu kita ingin nonton atau tidak, atau menentukan suka atau tidak itu dari posternya. Tapi poster itu biasanya lebih dari satu. Nah, kita dari sisi kajian film, kita bisa juga melihat
poster ini bagaimana dikaji seperti apa, kenapa bentuknya 4 seperti ini, kenapa yang satu begini, kenapa satu yang lain. Jadi di sini salah satu elemen film yang penting yang saya sampaikan. Kemudian tentang film produksi. Nah, di sini sebagian besar adalah highlight dari sejarah, yaitu yang pertama bahwa film itu silent, tidak bersuara, kemudian itu sound film yang bersuara. Lalu itu secara hearing ya, secara suara. Kemudian secara mata atau penglihatan dulu black and white, kemudian menjadi berwarna. Kemudian secara fisik itu dalam bentuk pita film 35 mm, sekarang ke HD, Blu-ray dan lain-lain ya, secara digital. Kemudian computer graphics dan editingnya juga berubah, secara produksi juga ada sejarahnya. Kemudian stereoscopic imaging 3D, jadi ada 2D, ada 3D, 4D, nah itu juga ada sejarahnya. Kemudian dalam bentuk motion capture, lebih ke bagaimana film itu dilihat pergerakannya dalam satu set, satu lokasi, atau berapa kamera, kemudian hanya satu kamera, atau berapa angle. Kemudian sound recording-nya, mixing dan desain juga ada perubahan sesuai dengan teknologi, perkembangan dari teknologi. Kemudian secara industri dan estetik, faktor-faktornya, kita bisa melihat dari sisi ekonomi global dan industri, bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana perkembangan industri, dan bagaimana itu secara global. Kemudian secara komputer ya dan elektronik juga semakin berkembang. Kemudian juga orang-orangnya, people-nya, harapan dari audiens itu seperti apa? Apakah 3D itu semakin dinikmati atau 2D atau animasi dan lain-lain. Kemudian produksi film-film secara spesifik itu juga berkembang secara film dokumenter, film indie, film biografi itu juga berbeda. Kemudian awak film juga semakin berkembang secara background pendidikan dan juga mereka secara selera karena masyarakat juga berkembang, preference atau selera dari awak film juga berubah. Lalu ini teknologi in motion. Nah, ketika film itu dilihat, kita bisa melihat 4 hal di sini. Dari yang pertama adalah tentang invention, tentang penemuan-penemuan seperti apa perkembangan fase-fase teknologi itu juga berhubungan dengan perkembangan teknologi dalam film. Kemudian secara inovasi ada secara manufaktur itu ada inovasi apa yang dimunculkan, misalnya dari pita film itu kemudian berubah menjadi digital. Nah itu apakah ada inovasi di sana? Kemudian diffusion itu adalah lebih ke industri film itu memakai teknologinya itu atau tidak. Bisa saja teknologi dalam bentuk transportasi, tapi industri film tidak memakai atau memakainya. Jadi lebih ke bagaimana industri film itu memakai perkembangan teknologi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana teknologi itu diupdate ya secara ongoing, softwarenya seperti apa, kemudian hardwarenya seperti apa yang dimiliki oleh produksi. Nah, di sini masih tentang teknologi dalam film, ada teori tentang the great man ya. Jadi di sini Louis Lumière itu masuk ke dalam yang Lumière Brothers tadi. Dia memulai dari moving images, dari benda bergerak, kemudian dari lighting ada Thomas Edison, ada Edward Muybridge, itu lebih ke bagaimana kamera dalam film itu dipakai. Kemudian juga tentang teknologi, technological determinism itu lebih ke penggunaan teknologi yang masuk ke dalam ceritanya. Ya, jadi ada tentang THX 1138 tahun 71 itu sudah memakai hampir semuanya genre-nya sci-fi ya, kayak Terminator 2, Judgment Day, iRobot juga. Lalu secara ekonomik tadi sudah disinggung tentang market needs ya, tentang perilaku konsumen, kemudian ketersediaannya secara teknologi seperti apa, lalu nilainya, kemudian secara produksi dalam bentuk
Betamax, VHS, Blu-ray, DVD. Nah, sekarang sudah beda banget ya dalam bentuk streaming. Nah, di sini ada CGI, mungkin kalian pernah mendengar. Singkatannya adalah Computer Generated Images, dari 2D menjadi 3D. Kemudian ini sebuah industri yang memakai special effects, ya, ada efek-efek tertentu. Kemudian sangat efeknya itu lebih ke blur banget ya. Jadi tidak ada batasan, hampir kita tidak tahu ini live action atau animasi, komputer animasi itu seperti apa. Jadi kita tidak tahu batasannya sebagai penonton. Kemudian ini diawali oleh sci-fi movie Westworld. Jadi teknologi biasanya berhubungan dengan genre sci-fi juga. Lalu ada Star Trek, The Wrath of Khan, tahun 82 juga sudah pakai. Lalu Jurassic Park. Yang jelas pertama kali itu sekitar tahun 73. Di sini ada poster filmnya yang bisa kalian lihat tentang wajah yang dan juga bajunya. Jadi seperti badannya ya. Jadi seperti robot manusia. Kemudian kalau tidak ada CGI secara tradisional, itu ada trik-trik juga yang sangat mahal ya. Yang pertama adalah misalnya tentang ada ledakan, ada asap, ada api. Nah, ini kalau sekarang dengan CGI, dengan teknologi sudah ada digital make up ya. Tapi kalau dulu ya yang dibakar benar ada, bom bikin juga, ledakan-ledakan juga ada. Kemudian labor intensif, kalau secara tradisional memang membutuhkan banyak awak film untuk mengangkat, untuk membuat, untuk menggeser misalnya. Kemudian pembuatannya long hours of design, ya mendesainnya pasti sangat secara teknologi, proses penciptaan barangnya itu cukup lama dan juga mahal. Kemudian numerous duplicates. Jadi ketika masih tradisional itu harus ya ada, mungkin ingat ada take 1, take 2, take 3. Nah, itu kan diulang. Ya, jadi sering diulang secara efeknya, dan juga ketika misalnya tentang topiknya ada disaster atau ada ledakan, kan itu juga urutannya seperti apa, itu cukup lama juga untuk membuatnya, banyak sekali take-nya. Nah, di sini mungkin kalian sangat mengenal Pixar ya. Jadi Pixar sudah memakai teknologi dari sisi komputer, kemudian pakai renderman ya, making the world a better place for VFX ya, lebih ke special effects. Kemudian ada digital models karakternya, kemudian ada warnanya, kemudian teksturnya, kemudian landscape dan secara lingkungan juga. Virtual lighting-nya ada, kemudian kameranya juga, lalu make up-nya juga secara digital, semuanya ada secara digital semuanya. Kemudian jangan lupa suara, itu juga ada perkembangan teknologinya, Dolby Stereo, kalau Anda sangat mengenal itu, tahun 60-an itu sudah mulai. Audio noise reduction, jadi mixingnya itu oleh Ray Dolby tahun 60-an. Kemudian formatnya sudah dimulai tahun 74. Kemudian electronic matrix-nya multi-channel surround sound, ya seperti kalau pesawat terbang dari belakang ke depan, kita sangat bisa merasakan efeknya di bioskop. Kemudian tidak hanya suara itu, tidak hanya ya itu ada suara gitu, tapi ada naratifnya yang poin keempat itu. Tapi juga ada cinematic experience-nya. Kita merasakan lokasi sound effect-nya itu di mana, misalnya tadi pesawat yang ada di atas, kemudian ada truk lewat dari kanan ke kiri misalnya. Kemudian juga suara itu kan juga bisa menjadi sebuah imajinasi. Kita tidak melihat tapi ada mendengar suara, itu juga masuk. Kemudian untuk space ya, sonic enhancement. Jadi kita bisa merasakan dari efek dari suara itu space-nya atau keluasan dari sebuah cerita atau film itu, landscape-nya sejauh apa, atau itu hanya di sebuah ruangan kecil.
3D. Nah, ini ada cerita tentang 3D. Tahun 50-an Hollywood sudah memakai 3D tapi gagal, problematik karena ketika memakai kacamata gambarnya itu terlalu gelap, kemudian kacamatanya mahal, kemudian terbatas. Kalau saya sendiri sebenarnya pakai kacamata ya, agak nggak nyaman pakai kacamata 3D. Nah, mungkin termasuk di sini waktu itu terbatas view-nya. Kemudian ada yang pusing ya, kita mungkin melihat sesuatu yang agak double atau tidak biasa itu juga pusing. Kemudian actionnya itu secara berurutan jadi unreadable, sangat tidak jelas. Ini ngapain dia lari, kenapa? Jadi karena 3D itu terlalu banyak yang harus dilihat atau double-double. Nah, tahun 86 IMAX membuat ini, kemudian tahun 2004 sudah digital, jadi tidak perlu special glasses. Ya, Anda mungkin yang nge-game juga sering memakai 3D glasses ya, atau sistem untuk game itu. Nah, itu lebih mudah lagi, lebih bagus lagi teknologinya, lebih tidak menimbulkan secara fisik seperti agak mual atau hal-hal yang negatif, lebih nyaman lagi untuk penonton. Jadi ada proses di sana. Nah, perkembangan kemudian adalah tentang perkembangan engineering-nya yang secara komputer, secara audio, secara optical, secara lensa, secara architecture, lebih ke studionya, kemudian juga lebih ke bagaimana kamera-kamera itu diletakkan untuk melihat angle-angle secara arsitek seperti apa. Kemudian secara konvergensi semakin kompleks, semakin rumit karena ada faktor ekonomi, industri, kemudian sejarah, kemudian adopsi, cultural reception. Adopsi itu bisa ke novel menjadi film, itu juga seperti apa, itu juga perkembangan teknologi. Nah, yang sekarang ini terutama film itu easier to record ya. Kita akan dengan HP terutama kita mudah membuat film atau dalam bentuk rekaman video lalu dibuat film dengan narasi, kita mudah mengedit bahkan pakai HP saja juga bisa, mudah men-share atau distribute. Nah, itu bisa film-film yang ada bisa bajakan juga semakin mudah. Kemudian sampling juga mudah. Jadi tetap ada dua bilah pedang yang tajam. Jadi maksudnya mudah tapi juga ada kerugian yang besar di situ. Nah, sepertinya orang bisa menjadi filmmaker atau distributor. Ya, hanya kita punya editing software seperti sejauh apa, lalu personal komputer kita seperti apa, itu kemampuan yang kita punya supaya kita bisa menjadi filmmaker atau distributornya. Nah, implikasi sosial yang cukup highlighted di sini adalah teknologi yang sudah kita bicarakan, penonton dan juga industrinya. Kita lihat saja beberapa poin di sini. Nah, yang jelas yang pertama tentang internet. Itu sudah membantu dalam industri film secara promosi, lalu bagaimana melihatnya secara streaming. Kemudian alat produksinya itu semakin kecil, semakin canggih, kemudian setting lebih sederhana, tidak banyak sekali kamera dan banyak sekali mesin-mesin. Kemudian distribusinya semakin global, tidak hanya lokal di negara tersebut, tapi juga secara global internasional. Lalu karya kreatifnya, imajinatif dan modern itu masuk dalam ceritanya, kemudian semakin didukung oleh kecanggihan teknologi, kreativitasnya itu semakin bisa diwujudkan gara-gara misalnya ada special effects itu dan juga CGI dan lain-lain. Jadi sangat lebih tidak terbatas lagi. Kemudian industri film juga mendukung kamera digital, lalu akhirnya self production. Maka film-film indie itu sering semakin banyak. Nah, di sini penonton itu juga secara perkembangan semakin nyaman ya, secara personal, home theater, TV kabel, digital berlangganan ya. Sekarang pernah kita diskusikan juga ada Netflix, ada Mula TV, ada Disney Hotstar, lebih banyak. Kemudian jadwal bioskop mudah diakses karena mereka muncul dalam website. Hanya saja kita saat ini belum ke bioskop, tapi kita bisa cek misalnya sudah bisa, lalu ada apa saja.
Kemudian kacamata 3D lebih sederhana, lebih nyaman, lalu pembajakan juga semakin banyak, semakin mudah. Lalu secara internet kita bisa mencari informasi dalam bentuk media sosial ya, atau kalian mungkin ada Telegram, join Marvel Movies misalnya, ada grup seperti itu, Anda juga bisa lihat. Lalu dari YouTube sendiri semakin membantu menyebarkan trailer-trailer movie, klip-klipnya yang membuat orang semakin ingin menonton. Kemudian streaming ya, semakin unlimited sources-nya, semakin tidak terbatas. Hanya saja ya moral dan pengetahuan wawasan harus tetap dilihat. Apakah efek dari menonton film yang tidak pas, misalnya secara umur, secara emosi dan juga psikologis, itu membuat jauh lebih buruk efeknya, atau malah memberi pengetahuan dan wawasan yang lebih baik. Kemudian yang paling dirasakan implikasi sosial adalah akulturasi budaya. Jadi identitasnya jadi blur. Kenapa? Karena unlimited itu. Kita bisa menonton apapun dari negara manapun, dari budaya apapun, sehingga perasaan menonton film yang kelihatannya nyata tidak nyata itu mungkin mempengaruhi cara kita berbudaya, dan mungkin semakin membuka mata kita tentang hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Nah, itu juga pilihan untuk kita, di mana kita bisa menentukan setelah menonton mau menjadi sesuatu yang harus dilakukan atau tidak, moral atau pesan-pesan dalam film itu. Itu dulu tentang implikasi sosial. Terima kasih.